Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik Bupena tema 7. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tema 7, ilmu pengetahuan sosial. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Pendalaman materi tema 7, peran Indonesia di ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang pertama, menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Yang kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Yang keempat, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh badan penelitian dalam bidang pertanian. Yang kelima, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community, peran Indonesia adalah membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan. Terlihat dari peran Indonesia dalam membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Peran Indonesia dalam peristiwa tersebut adalah sebagai penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1977 hingga 1979. Melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting. Sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN, peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. Yang ketiga, melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Kerjasama Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial. Yang pertama, pembentukan kelompok kerja ASEAN. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Yang ketiga, penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini penting dilakukan mengingat kawasan ASEAN terletak di kawasan yang rawan bencana. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pangan. Yang pertama, penyediaan pupuk di antaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang. Yang kedua, didirikannya International Rice Research Institute di Filipina untuk melakukan penelitian agar negara-negara Asia memiliki ketahanan pangan. Yang ketiga, ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Kerjasama Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN. Yang kedua, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang budaya. Yang pertama, pertukaran pemuda dan pelajar antar negara ASEAN. Para pemuda dan pelajar memiliki kesempatan untuk mempelajari budaya negara setempat. Yang kedua, penyelenggaraan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh anggota ASEAN. Contohnya yaitu kegiatan SEA Games. Kerjasama negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Yang pertama, deklarasi kerjasama pendidikan yang bertujuan mencapai masyarakat ASEAN yang peduli terhadap pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan program pertukaran pelajar se-ASEAN. Dan yang ketiga, kerjasama di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi.
Yang keempat, kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, mendukung program pertukaran pelajar dan memberikan beasiswa kepada para pelajar berprestasi. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Indonesia. Yang ketiga, menyusun kurikulum pendidikan yang tepat. Dan yang keempat, kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teknologi. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.